Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan video ketika saya memasukkan lebah apis cerana ke kotak budidaya. Nah, bagaimana keseruan saya memasukkan lebah apis cerana ini? Mari kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, jadi singkat cerita ini saya kedatangan tamu lebah apis cerana ya. Jadi entah itu koloni ini datang dari mana saya juga tidak tahu, entah koloni tetangga yang kabur atau bagaimana. Nah, kebetulan lebah apis cerana ini hinggap di depan rumah saya teman-teman. Nah, ini adik saya yang sedang memindahkan lebahnya ya. Jadi ada beberapa cara untuk memindahkan lebah ini ke dalam kotak budidaya agar lebah ini bisa kerasan dan betah di kotak budidaya kita. Nah, itu antara lain kita bisa menggunakan sekat ratu agar mereka tidak kabur, atau menggunakan kurungan ratu agar ratunya terkurung di situ dan koloninya tidak kabur meninggalkan kotak budidaya kita teman-teman. Dan ini sekaligus saya mau sedikit edukasi cara saya sendiri untuk membuat lebah apis cerana kerasan atau betah di kotak budidaya yang sudah kita persiapkan ya. Nah, untuk memasukkan lebah apis cerana ke kotak budidaya kali ini saya tidak menggunakan sekat ratu ataupun kurungan ratu teman-teman. Dan saya menggunakan cara ini sudah praktek berkali-kali. Alhamdulillah untuk hasilnya lebih maksimal dan lebahnya juga lebih kerasan, lebih betah, dan dalam beberapa hari lebah ini sudah aktif bekerja ya, atau mencari sumber makanan. Jadi untuk cara kali ini, sebelum saya memasukkan lebah apis cerana ini ke dalam kotak, biasanya saya kasih sisiran sarang dulu teman-teman di kotak budidaya yang sudah saya siapkan ini. Nah, ini sisiran sarang ini saya ambilkan dari koloni lebah saya yang lain teman-teman. Nah, karena lebah yang datang ini kan cuman lebah saja, tidak ada sarangnya, mereka belum punya sarang. Jadi saya stimulasikan agar lebah ini dimasukkan ke kotak budidaya, dan di dalamnya itu sudah tersedia sisiran sarang. Jadi ini untuk merangsang lebah apis cerana ini agar tetap betah di situ, dan mereka akan langsung merawat anakan-anakan lebah yang ada di sisiran sarangnya itu teman-teman. Dan menggunakan cara ini lebah yang baru saja saya masukkan ini akan langsung terangsang membuat sisiran sarang yang baru, karena sudah dipancing dengan sisiran yang saya ambilkan dari koloni lebah lain ini teman-teman. Nah, jadi keunggulan dari cara saya ini, menurut saya pribadi ini lebih maksimal daripada kita menggunakan sekat ratu ataupun menggunakan kurungan ratu ya. Dan fungsi dari kita menggunakan sisiran sarang ini, yang pertama adalah membuat lebah itu mudah beradaptasi atau cepat beradaptasi, dan mereka itu terangsang untuk langsung kerasan di kotak budidaya kita. Terus yang kedua, untuk mengurangi resiko penyusutan pada lebah yang baru saja saya masukkan ini teman-teman.
Karena kalau tidak kita kasih sisiran sarang seperti ini, tentu saja lebah yang saya masukkan ini akan menyusut dulu sebelum mereka berkembang lagi, karena harus menunggu mereka membuat sisiran sarang yang baru, terus baru bisa ratunya bertelur di sisiran yang baru tersebut. Tapi kalau menggunakan sisiran sarang seperti ini, walaupun ada penyusutan, itu biasanya tidaklah banyak ya. Jadi lebahnya itu kemungkinan besar akan lebih betah dan cepat membuat sisiran sarang yang baru di samping sisiran sarang yang saya siapkan ini ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan cara ini, tidak hanya untuk koloni lebah yang hasil kaburan atau hasil lebah pecah koloni saja teman-teman. Jadi kalaupun misalnya dapat koloni di hutan atau di kebun dan mau kita pindahkan ke dalam kotak budidaya, bisa juga menggunakan cara ini. Jadi sisiran sarang yang tadinya dapat dari hutan itu bisa kita donorkan di koloni-koloni lain, dan yang untuk koloni yang baru ini bisa kita ambilkan sisiran sarang yang sehat, yang utuh dari koloni lebah lain juga ya. Nah, barangkali kalian teman-teman semua bingung kenapa pakai sisiran sarang dari kotak lebah lain. Apakah mereka itu mau atau mau menjaga dan mau merawat sisiran dari lebah lain itu? Tentu saja mereka mau ya teman-teman, karena untuk pendonoran sisiran sarang atau sisiran telur ini berbeda dengan pendonoran koloni ya teman-teman. Kalau pendonoran koloni atau pendonoran lebah itu pasti akan terjadi pertarungan atau pertempuran ya. Nah, ini hasilnya teman-teman keesokan harinya. Baru kemarin saya masukkan lebah ini ke dalam kotak ya. Ini mereka sudah beraktivitas normal, mereka sudah terlihat nyaman ya di tempat yang baru atau di kotak yang baru ini, sudah rajin mencari sumber makanan juga. Nah, buat teman-teman semua bisa menggunakan cara ini kalau kalian masih bingung cara membuat lebah apis cerana ini kerasan dan betah di kotak budidaya kita. Nah, oke teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada, semoga dari video singkat saya ini memberikan manfaat yang banyak buat kita semua. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah dari tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.